Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam teman-teman semuanya. Malam. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Untuk teman-teman semuanya, terima kasih telah hadir dalam penyuluhan hari ini. Dan adapun materi yang akan disampaikan adalah berani lawan korupsi, di mana penjelasannya tentang perilaku koruptif yang sering dilakukan oleh mahasiswa. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Adrina Berena Syahrul, yang bertugas sebagai moderator sekaligus penyaji pada hari ini. Rangkaian kegiatan yang akan kita lewati adalah yang pertama sesi pembukaan, penyampaian materi, tanya jawab, dan penutup. Selanjutnya, yang pertama itu adalah pembuka. Mari sama-sama kita melafazkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan selanjutnya yaitu penyampaian materi. Saya izin dan share screen. Baik, materinya adalah yaitu berani lawan korupsi. Nah, pengertian korupsi. Korupsi adalah suatu tindakan penyelewengan atau perbuatan yang buruk seperti penyalahgunaan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Penyebab korupsi ini ada 4, yaitu greed, opportunities, needs, dan exposure. Greed atau keserakahan berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam setiap orang. Nah, kalau opportunities itu kesempatan berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi seorang untuk melakukan kecurangan. Kalau needs, kebutuhan, berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang kehidupan yang wajar. Yang terakhir itu pengungkapan, berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan. Nah, akibat dari korupsi ini ada banyak, salah satunya yaitu sulitnya pendidikan, menurunkan daya saing bangsa, mahalnya biaya kesehatan, bertambahnya rakyat miskin, dan pembangunan yang tersendat. Nah, nilai anti korupsi itu ada 9, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, adil, dan berani. Nah, contoh korupsi itu dapat diklasifikasikan menjadi 7 jenis korupsi. Yang pertama itu kerugian keuangan negara. Contohnya itu seperti seseorang mahasiswa yang mengikuti pendidikan kedinasan dan dibiayai oleh negara, tetapi kemudian yang bersangkutan drop out, serta tidak mengembalikan uang yang dipakai selama pendidikan. Kalau yang kedua itu suap. Nah, suap ini seperti contohnya seorang ibu mendatangi salah seorang panitia penerimaan mahasiswa baru di salah satu PTN dan menyampaikan keinginannya agar anaknya bisa diterima menjadi mahasiswa di PTN tersebut. Ibu tersebut menjanjikan suatu imbalan jika anaknya diterima. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Contohnya itu seperti seorang pejabat yang berwenang menerbitkan surat penghapusan ganti rugi kehilangan mobil dinas di luar jam kerja oleh seorang pegawai. Padahal seharusnya yang bersangkutan harus mengganti kehilangan mobil tersebut. Yang keempat itu pemerasan, yaitu sebuah institusi sekolah pemerintah dalam ketentuan tidak boleh menarik uang kepada mahasiswa selain yang tercantum dalam PNBP. Ternyata karena alasan tertentu seperti kegiatan PKL atau dinas-dinas lain, institusi tersebut mewajibkan mahasiswa untuk membayar kegiatan. Nah, selanjutnya itu perbuatan curang. Perbuatan curang ini contohnya itu seperti seorang mahasiswa membuat catatan kecil yang digunakan untuk menyontek pada saat ujian. Kalau benturan kepentingan dalam pengadaan, seperti panitia lelang barang ingin memutuskan pemenang lelang. Ternyata ada anggota keluarga atasannya yang mengikuti tender. Nah, akhirnya panitia memutuskan keluarga atasan yang dibenarkan karena ada tekanan atau titipan dari sang atasan. Dan yang terakhir itu gratifikasi. Nah, gratifikasi ini contohnya seperti mahasiswa memberikan hadiah kepada dosen sebagai ungkapan agar pemberian hadiah tersebut agar mahasiswa tersebut mendapatkan nilai yang baik. Contoh korupsi yang sering dilakukan oleh mahasiswa yaitu
sebagai mahasiswa harus melakukan upaya untuk memberantas korupsi. Yang pertama itu moralitas. Sebagai generasi penerus bangsa, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan interpersonal yang lebih tinggi sehingga memiliki moral, rasa peduli, dan rasa bertanggung jawab untuk turut memajukan negara Indonesia dengan memberantas korupsi. Yang kedua itu identifikasi korupsi. Mahasiswa memiliki pengetahuan mengenai standar-standar identifikasi dan analisis korupsi dari segi finansial maupun hukum. Dengan kemampuan ini, mahasiswa diharapkan dapat memperbaiki kualitas penegakan hukum di Indonesia. Yang ketiga itu pelaporan. Nah, seorang mahasiswa yang telah mengidentifikasi adanya tindakan korupsi oleh suatu entitas cenderung berhasil melaporkan tindakan korupsi tersebut kepada pemerintah. Karena mahasiswa dianggap memiliki suara yang lebih didengarkan oleh pemerintah dan mampu menekan pemerintah. Selain itu, mahasiswa cenderung lebih berani untuk melaporkan tindakan korupsi tersebut karena memiliki pengetahuan akan prosedur dan langkah hukum untuk melaporkan suatu tindakan korupsi. Nah, peran mahasiswa selanjutnya itu generasi masa depan. Nah, ketika mahasiswa yang memiliki moralitas tinggi dan memiliki kemampuan interpersonal tinggi, naik dan menggantikan generasi sekarang yang dianggap penuh dengan koruptor, tindakan korupsi diharapkan dapat ditekan, bahkan dihapuskan karena adanya kesadaran dalam diri mahasiswa untuk turut memajukan negara dan dengan tidak melakukan korupsi. Nah, sebagai mahasiswa kita harus berani. Berani itu adalah seorang yang memiliki karakter kuat akan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab, dan berani menolak kejahatan. Contoh nilai-nilai berani adalah sebagai berikut. Yang pertama, berani bertanya kepada dosen jika tidak mengerti dan berani mengemukakan pendapatnya. Nah, selanjutnya itu melaporkan teman yang berbuat curang ketika ujian seperti mencontek atau diskusi saat ujian, dan berani menegur teman tersebut bahwa tindakan yang dilakukannya itu salah. Yang terakhir, berani mengemukakan pendapat secara bertanggung jawab ketika berdiskusi atau berani maju ke depan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Baik, itulah hasil penyajian dari saya. Untuk selanjutnya, kepada teman-teman, ada sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Izin bertanya, Kak. Assalamualaikum. Izin bertanya kepada moderator. Baik, kepada Reri dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reri Purwitasari. Saya ingin bertanya kepada moderator, bagaimana caranya agar korupsi di kalangan mahasiswa tidak terjadi? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya untuk Reri. Langsung saja saya jawab. Bagaimana caranya agar korupsi di kalangan mahasiswa tidak terjadi? Nah, ada tips agar tidak korupsi di kalangan mahasiswa atau pelajar, yaitu utamakan apa yang menjadi tujuan utamamu. Jadi, contohnya itu jika diberi uang oleh orang tua untuk membayar UKT atau kebutuhan kuliah yang lainnya, maka bayar itu dulu baru membeli yang lain. Lalu tanamkanlah jiwa-jiwa suka menabung, utamakan kebutuhan bukan keinginan, tumbuhkan jiwa kreatif dan produktif, dan jangan lupa selalu bersedekah. Baik, itulah jawaban dari saya. Untuk Reri, apakah sudah puas dengan jawabannya? Baik, Kak. Saya sudah puas. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Yunisa, dipersilakan untuk bertanya. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya izin bertanya mengenai korupsi tadi, mengapa mahasiswa disebut agent of change dalam pemberantasan tindakan pidana korupsi tersebut? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Yunisa. Langsung saja saya jawab. Mengapa mahasiswa disebut agent of change dalam pemberantasan tindak korupsi? Nah, mahasiswa itu sebagai generasi muda memiliki karakteristik intelektualitas, jiwa muda, dan idealisme. Dengan karakteristik tersebut, peran mahasiswa sebagai agen of change yang mampu menyuarakan kepentingan rakyat, mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif, dan menjadi watchdog bagi lembaga-lembaga dan penegak hukum. Itulah jawaban dari saya. Untuk Yunisa, bagaimana? Baiklah, terima kasih kepada penyaji yang telah menjawab. Untuk jawabannya sudah jelas. Baik, terima kasih. Baiklah, karena penyajian materi sudah selesai, untuk selanjutnya ke penutup. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang telah hadir pada malam hari ini. Nanti akan saya kirimkan link
absen, silakan diisi link absen tersebut. Jika ada yang masih kurang mengerti, bisa PC saya secara pribadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Waalaikumsalam.